Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, sahabat jamaah dan para jamaah semuanya yang semoga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada guru-guru saya mohon izin untuk bisa membaca dan mensyarahi kitab Tajul Arus. Untuk itu mari kita terlebih dulu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa waqtin wal makanin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, para guru, para habaib, para alim, para ulama, para kiai, izin saya akan meneruskan kitab ini yang saya awali dengan satu bait terakhir di dalam pembahasan hari Sabtu yang lalu. Jadi orang yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, walau indi idza qadimu alayya, maka dia akan mendulukan ya apa yang ada dirinya itu hanya Allah. Kalau sudah itulah yang disebut dengan ahlul tahqiq. Jadi orang yang bersungguh-sungguh, karena itu pada saatnya dia nanti akan menjadi ahlul taufik. Jadi kalau orang sudah tahqiq, bersungguh-sungguh menyerahkan diri pada Allah, nggak ngalor, nggak ngidul, nggak maju mundur, ya, kayak maaf ingus kita. Maju setrat sentruk itu, kadang kala dekat dengan Allah, kadang kala tidak, kadang kala dunya, kadang kala sok alim. Nah itu belum ahlu tahqiq. Kalau udah belum ahlu tahqiq oleh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah, belum akan mendapatkan menjadi ahlul taufik, karena dia tidak mukinun bayanun, dia tidak yakin terhadap apa yang dia lakukan, dan dia juga belum at-tawakkul 'alal mu'minin, dan dia belum menjadi seorang mukmin yang tawakal. Masih mengandalkan akal, masih mengandalkan keinginan dirinya, bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu di dalam akhir Sabtu yang lalu. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa ma bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalimu anni khairul lahum min anfusihim li anfusihim wa anna tadbiri lahum akhra min tadbirihim. Fad'anu lirububiyati mustaslimina wa tarahu anfusahum baina yadayya mufawwidhi. Alimu, ketahuilah siapa yang harus kita ketahui tadi, ahlul tahqiq wa ahlul taufik. Siapa mereka itu? Inni khairul lahum min anfusihim li anfusihim. Mereka itu tahu bahwa ini saya Allah, khairun itu lebih baik lahum kepada orang-orang seperti kita,
Orang yang ahlu tahqiq aja itu Allah masih menyatakan bahasanya begini. Hei para alim, hei para alim ulama, hei para kiai, kamu itu siapa? Kira-kira gitu di hadapan Allah. Itu saja dilahkan, dijelekkan lah bahasa Jawanya. Loh, orang seperti kita yang biasa-biasa kok mengaku lebih baik? Khairul lahum daripada kamu, min anfusihim dari dirimu, li anfusihim untuk dirimu. Ini kan hebat ya kalimatnya itu. Kamu saya ini lebih baik dari dirimu untuk dirimu. Karena Allah itu Rahman Rahim yang hidupnya itu untuk kita. Gitu, kita itu kok lupa pada Allah. Allah itu adalah khairul lahum min anfusihim li anfusihim kok. Kita kok nggak merasa dikasihin Allah? Gimana sih? Kira-kira gitu. Nah, wa anna tadbirul lahum akhra min tadbirihim wa anna dan sesungguhnya tadbiri seluruh ketentuan pengaturan saya lahu kepada kita semua itu akhra lebih patut, lebih pasti, lebih jos, lebih hebat min tadbirihim daripada kamu merekayasa dirimu. Kita masih ingin merekayasa hari ini besok harus jadi apa, saya ini usia 40 jadi ini, 50 jadi ini, 60 jadi menteri, 62 jadi presiden. Nah memang itu kunci masuk surga? Bukan. Tadbirihim itu rekayasa diri kita itu jauh tidak apa-apa daripada ini tadbir saya, rekayasa saya, ketentuan saya. Nah ini yang seringkali manusia tidak tawakal. Ya karena itu Allah mengatakan fat'alu li rububiyyah mustaslimin wa tarahu anfusahum, dan sesungguhnya pun saya itu dan mereka itu harus mengikuti panggilanku. Fat'alu, ayo ikutin saya li rububiyyah, karena saya itu adalah Allah Tuhanmu, Gusti Allahmu. Kira-kira gitu. Mustaslimina, dan kamu itu harus memasrahkan diri, wa tarahum, dan kamu itu harus menyandarkan dirimu itu anfusuhum, dirimu kepada saya. Ditilehkan, loh saya ini adalah Allah yang ngatur menentukan kamu. Saya ini adalah menentukan sesuatunya untukmu, untuk kita. Nah, karena itu ya kamu harus taslim, harus ikut masrah. Wa tarahu, dan kamu harus menyandarkan dirimu kepada saya. Karena ini kan bab terakhir itu kan munajatnya Allah di dalam dialog hatifnya Syekh Tajuddin. Ya, ini dialog imajinasi dan ini dalam versi Allah. Ditujukan kepada Imam Tajuddin, tentu kita semua kan dilehkan, pokoknya dibuka, dijelekkan gitu. Ini loh saya, kamu itu siapa? Kira-kira gitu bahasa lain dari Allah. Ini saya, kamu itu kok masih lupa dengan saya, bahasa kasarnya gitu ya. Baina yadayya mufawwidin, dengan gadamu kamu harus pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Jadi kalau kita jalan-jalan saja, kalau kita ikhtiar saja, kalau berusaha saja, jangan memastikan saya harus gini gitu. Ini tidak tepat karena Allah sudah menunjukkan seperti ini. Saya lanjutkan, fa'uduhu ibadu adzalik rahatan fi nufusihim wa nurun fi uqulihim wa ma'rifatan fi qulubihim wa tahqiqan bi qurbani fi asrarihi. Jadi dengan fa'uduhu, maka dengan demikian orang yang seperti itu imbalannya ibadah dalika terhadap, kalau orang pasrah, kalau orang itu menyandarkan diri, kalau orang itu tawakal, kalau jalan hidupnya Allah,
maka rohatan fi nufusihim, saya akan memberikan rasa yang indah, rasa yang nyaman, rasa yang bahagia fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwa sang haus dengan Tuhannya. Kan gitu kan? Karena apa? Kalau kita tadbir sendiri, ingin jadi ini jadi itu, belum jadi berkah. Kita kaya belum tentu bahagia. Kita punya jabatan tinggi, musuhnya banyak. Apalagi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, itu pasti nggak tenang. Apalagi hasil menfitnah, hasil dari hasad, menjatuhkan orang lain dari jabatannya. Nah, ini bahaya banget. Dan ini orang seperti ini tidak akan mendapatkan rohatan. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan rasa bahagia, tenang di dalam dirinya. Ya, jadi akan diberikan rohatan fi nufusihim bagi orang yang betul-betul memasrahkan dan menyandarkan diri pada Allah. Wa nuron fi uqulihim, dan akalnya, logikanya itu nuron, diberi cahaya. Orang berpikirnya itu berpikir yang positif. Berpikirnya bukan suudzon, selalu husnudzon. Ya, positive thinking terhadap orang. Orang itu hebat ya. Berarti dia itu mungkin ibu keluarganya banyak mendoakan, sholatnya baik ya. Orang tuanya puasa, baca Quran untuk anaknya. Harus positive thinking. Jangan justru berbalik. Wah, ini ngapain? Masih muda bisa jadi dirjen, jadi eselon 1, sudah jadi kepala sekolah, jadi rektor. Nggak usah. Itu mungkin buah dari orang tuanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, ayo bismillah, one day one juice. Maaf ya, saya ngajak ngingetin one day one juice, 1 hari 1 jus. Ya minimal one week one juice, sesuai dengan kita ikut itu. Ini jangan-jangan dua ayat, 1 ayat pun sehari tidak. Ya, padahal 24 jamnya, 24 jam kurang 5 menit semuanya urusan dunia. Nah, karena itu dia tidak akan wanurun fi uqulihim. Dia akalnya tidak akan nurun, tidak akan bercahaya. Ya. Wa ma'rifatan fi qulubihim, dan hatinya itu penuh makrifat kepada Allah. Jadi yang namanya kita diciptakan sebagai jin dan manusia liya'budun, pengertian secara makrifatullah, secara tasawuf itu liya'rif, orang harus makrifat. Kalau nggak makrifat, nggak pernah merasakan nikmatnya beribadah. Ya, bertanya aja diri kita. Kalau kita kasih nyut-nyutan, tidak ada merasa, kita belum makrifat. Kita belum merasakan nikmatnya, namanya indahnya kita bermunajat pada Allah. Oke. Wa tahqiqan bi qurbi fi asrarihim, dan engkau akan mendapatkan tahqiq ya, mendapatkan sebuah yang tahqiq itu betul-betul merasakan bi qurbi fi asrarihim, terhadap semua, membuktikan terhadap sir. Ada syirun, basiroh, ada namanya ainul basiroh, mata hati yang paling dalam. Karena itu dari dalam zikir latifah itu salah satunya adalah zikir latifatul akhfa dan khofi. Khofi di sini adalah asrar, inilah basiroh. Jadi mata hati kita itu disentuh dengan zikir yang disetrumkan di dalam mata hati kita. Agar apa? Tahqiqon, kita itu betul-betul bisa merasakan namanya sir asrar. Karena pada dasarnya manusia itu punya asrar, cuma tidak diasah. Ya. Kalau orang tadi, orang yang betul-betul mau taslim ya, dan mau tarahum, mau untuk menyandarkan pada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan syiroh ya, mendapatkan basiroh. Nah,
Hadza fi hadhihi dar. Ini di dunianya. Di dunianya itu hidupnya tenang, akalnya bercahaya, hatinya ma'rifat, diberi syir, itu di dunia. Nah, karena itu saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa lahum indi idza qadimu alayya in an ujilla mansibahum wa ulla mahallahum wal hum idza adkhaltum dari ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, itu tadi dunia. Tetapi walahum, dan kepada ahli tahqiq dan ahli taufik tadi, indi tatkala ya idza qadimu, dia itu mempercepat ya qadimu ya, menemui saya, menghadap saya, kata Allah alayya kepada saya, an ujilla mansibahum, maka aku akan tinggikan pangkatnya. Ya, pangkat itu bukan berarti jabatan struktural ya. Pangkat itu bisa jadi penghormatan orang, ketenangan hidup, hidup yang lebih bahagia, itu juga namanya ujilla mansibahum wa illa mahalahum, dan aku berikan namanya adalah muliakan tempatnya. Maaf ya Bapak sekalian, boleh seorang itu jadi XYZ jabatan yang diimpikan, tapi belum tentu mulia. Ngalor ngidul dibully orang kok, gimana mulianya? Ngalor ngidul dijelekkan manusia kok, gimana dia katakan mulia? Enggak. Karena apa? Dia tidak tahqiq, dia tidak taslim, dan cara mendapatkannya dengan tidak baik. Karena itu dia tidak mendapatkan namanya illa mahallahum, tidak ada tempat yang mulia bagi orang yang tidak mendasarkan saya. Kata Allah ya di dalam hatifnya dengan Syekh Tajuddin. Ingat ya, kalau tidak jabatan ya usah bermola. Ini ditompo, pengen ini yang jaluk, tapi jangan menfitnah, jangan hasad kepada orang lain. Ya disyukuri, jadi guru besar udah syukur ya. Jadi dekan syukur, jadi rektor syukur ya. Alhamdulillah ya, kalau saya jadi komut, alhamdulillah syukur, itu aja. Ngapain sih dipikir panjang-panjang? Nah karena itu akan mendapatkan uliya mahalahum, kita akan mendapatkan tempat yang mulia ya. Walahum idza adkhalatum dari, dan kepada mereka aku akan masukkan dari negeriku. Negeri di sini maksudnya aku masukkan kamu itu surga nanti itu. Kalau orang seperti ini, itulah kata Allah di dalam penjelasan hatifnya kepada setan, kamu akan masuk surga kok. Jangan percaya, saya akan masuk surga. Nah, di surga itu apa? Mala ainu ra'at, tidak pernah sesuatu yang pernah kita lihat keindahan saat di dunia. Pokoknya sesuatu yang belum pernah kita lihat di dunia, indahnya mata kita melihat dunia, itulah di surga. Mau lihat apa? Maaf saya mohon maaf. Mau orang cantik, cantiknya apa? Oh di sana itu tidak bisa dibayangkan. Ya. Mau cari cowok yang ganteng misalkan, oh di sana melebihi. Anda mau jadi pemandangan yang indah, Santorini misalkan di Italia sana, oh nggak ada seberapanya. Mau ke mana? Raja Ampat, nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti kita di surga. Karena surga itu adalah ma la aina ra'at, tidak ada satupun yang pernah kita lihat di dunia keindahannya. Wala udhunu sami'at, dan tidak pernah satupun yang kita pernah lihat apa yang kita dengarkan sebelumnya. Nggak ada. Mau dengerin musik apa, seindah apa, suaranya apa, Ummi Kulsum, lagu Sukaro, katakan wah enggak seberapa. Ya. Honili lagu enak-enak itu enggak berapa, itu di telinga kita itu enggak seberapa.
Maaf, lagunya Omai Rama katakan tidak seberapa. Karena belum pernah kita mendengarkan sesuatu keindahan telinga kita nanti di surga itu yang pernah kita dengarkan di dunia. Nggak ada. Ya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak ada satupun sebuah lintasan kerentek di dalam hatinya itu di dalam manusia. Tidak ada sesuatu yang kerentek ya. Kerentek itu kan sudah bahagia. Membayangkan saya nanti kalau kaya bagaimana, itu kan sudah senang. Ini lebih dari itu. Bahkan akan diberikan kenyataan. Nah, surga yang seperti itu mala ainur ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbil basar, masa tidak diberikan pada orang yang gelema-gelani menuju saya? Saya akan berikan pada yang iglai-iglai. Ini orang Tulungagung ya, orang iglai-iglai aja ya, sholat hatinya ngalor ngidul Allahu Akbar, tapi nggak pernah merasakan. Kayak di kantor aja yang penting absen. Memangnya Allah itu butuh absen itu hanya daftar hadir, tanda tangan, tapi nggak ngerti isinya? Bukan itu ya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini akan mendapatkan ya adkhaltuhum, dari orang yang saya masukkan surgaku, yang cirinya tadi mata, telinga, hati, semua itu yang tidak pernah kita rasakan di dunia. Pengen enggak Bapak kita masuk surga ya? Moga-moga kita mendapatkan maunah pertolongan Allah, dapatkan rahmat dari Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-mu'allif ayyuhal abdul waqtul ladzi anta tastaqbiluhu lam talibka fihi fil hikmah fala tutalibni fihi bil kismah. Ayyuhal abdu, wahai para hambaku, al waktu alladzi anta tastaqbilahu, ya, maka dengan demikian saya tidak akan pernah menuntut kepadamu ya terhadap sesuatu waktu-waktumu terdahulu, fihi, waktunya orang itu menghadap Allah, bil khidmah, dengan khidmah. Enggak. Saya enggak nuntut macam-macam, kata Allah. Kerjakan saja ibadah, sholat, zikir, zikrullah fi kulli waqtin, ya. Zikir darul anjuman fil qalbi, zikir dalam sebuah keramaian, zikir terus. Itu aja. Saya enggak akan nuntut kok. Kok aneh? Fala tulabni fihi fil kismah. Sebaliknya kamu jangan nuntut loh, kamu enggak pernah menuju saya kok. Kamu tulab nih fihil kismah, kok kamu nuntut kismah bagianku? Gimana ya manusia itu sekarang ya, nggak pernah jadi kader, tahu-tahu ingin jadi pengurus inti. Maaf ya, ini bagi dunia organisasi, nggak pernah kaderisasi, tahu-tahu jadi pengurus inti. Nggak pernah jadi kaderisasi, tahu-tahu jadi calon, jadi nomor urut 1. Gimana ini? Kok belum apa-apa sudah tulotib nih fihil kismah? Maaf, itu kira-kira jabatannya berkah nggak orang seperti ini? Nginjak-nginjak, loncat dari sekian banyak yang ngantri, tahu-tahu diselak oleh karena kita punya duit. Maaf, nggak berkah. Ya, dia nggak berdebat. Fa'idha kalah tukar taham telaka, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, jika kau sudah memperhatikanmu, saya akan menanggung bagian Anda. Kamu itu yang penting kafal tutafakal, tawakal kepada saya, maka saya akan memberikan mencukupi kebutuhanmu, kata Allah. Wa idza stafat mituka aqtaimatka, maka jika kamu telah bersedekah kepadaku, saya pasti memberikan makan kepadamu. Wa idza tahtimtuka at'amtuka, kalau kamu itu sudah menuju saya, at'amtuka, aku beri makan kok. Memang kamu lapar sekarang ini? Enggak kan? Bisa makan kan? Bisa. Ya. Nah, anehnya manusia itu inginnya takut, tidak bisa makan ya, tidak bisa
dapat jabatan. Maaf, saya lanjutkan ya. Wa lam bi anni la ansalah wa la nasitani wa inni dzakartuka min qabli an tadakuni. Wa'lam, ketahuilah bi annila ansaka, ketahuilah saya itu nggak pernah lupa ya, 1 inci pun nggak lupa saya itu dengan kamu ya, percayalah. Ini kan Allah memberikan, ini kan munajatnya Allah menunjukkan ini loh saya, ditujukan pada kita semua melalui Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah. Walau nasitani, dan saya itu juga walau nasitani, meskipun kamu lupa, saya nggak lupa meskipun kamu lupa. Wa ini dzakartuka, saya ingat kamu min qabli an tadhkur, sebelum kamu tuh ingat saya sudah ingat kamu. Ini kan apa ya manusia itu ya, dibegitukan hebatnya oleh Allah, kita itu lupa, kita itu tidak pernah berpikir. Wa anna rizki alaika daiman wa in asyati, saya ini memberi rezeki kepadamu daiman selalu, wa in asyatani, meskipun kamu itu maksiat melengos kepada saya, rezeki masih tak kasih, kata Allah ya. Wa idza kunta laka kadzalik, maka dengan demikian kalau kamu itu semua itu adalah hal kamu itu lakukan, maka dengan demikian ya fi iradika an, sebaiknya kamu itu jangan melengos ya, jangan kamu melengos dengan saya dong. Saya ini yang ngatur loh, kamu itu kok malah mengo nyari orang lain ya. Fa kaifa tara an akuna laka fi ibalika alaiha, bagaimana engkau pernah melihat an akuna, jikalau saya laka kepada orang yang fi ibalika alaiha, orang yang ikbalika menghadapkan dirinya kepada saya. Lah wong yang maksiat aja tak kasih loh. Lek wong ibadah, ahli ibadah masa ndak tak kasih, bahasanya gitu loh, bahasa kasarnya ya. Mara salikin ya. Saya lanjutkan 3 paragraf lagi. Ma qadartani haqqa qadri illam taslim li qahri wala ra'aita haqqi birin illam tantatil amri fala tu'rid anni fa innaka la tudmin nastabdilu mihi wala tahtarra bi ghairi fala ahada yukhnika anni ya. Jadi para salikin, itu yang saya sampaikan. Maqadatu haqqa qadri, kamu tidak pernah akan mampu menilai kemampuan saya itu sebaik-baiknya ya, kamu itu selalu suudzon sih dengan saya, kira-kira kan gitu. Kamu tidak pernah yakin sih, kamu tidak pernah menilai saya yang sebenarnya sih. Nah, ini dijelekkan lagi ya kita itu oleh Allah. Illam taslim li qahri, jika kamu belum belum memasrahkan terhadap kekuasaan, kamu tuh sulit-sulit kamu itu menilai saya sebenarnya, kata Allah. Kalau kamu itu belum pasrah kepada saya dengan kekuasaan saya ya, wala ra'aita haqqa birri, dan jika kamu juga belum menjaga hak berbakti kepadaku, kata Allah ya. Illam tamtazil amri, dan kalau itu kamu belum betul-betul mematuhi perintahku ya. Fala turid anni, maka dengan demikian ya, karena itu Anda tidak akan mampu mencari pengganti selainku, itu enggak ada. Mau nyari siapa, kata Allah? Mau cari si A, si B, orang yang punya jabatan? Enggak, bukan. Saya, kata Allah, kira-kira gitu. Enggak mungkin kamu itu adalah latajid ya, kamu itu tidak akan mampu menemukan min tasdidillahu minni, orang yang menggantikan saya sebagai Tuhanku, itu tidak mungkin. Wa tawghaitani ya bi ghairi, maka dengan ibu Anda jangan sampai tertipu selain diriku. Tertipunya dunia, tertipunya ciptaanku. Kamu tertipu dengan ciptaanku, dunia yang kamu kejar setiap malam, banting tulang, malam siang, siang malam, kaki, kepala kaki ya, kamu tertipu.
Kamu sudah tertipu, kata Allah ini ya, bukan saya. Kamu tertipu. Ya, mestinya kamu itu harus betul-betul kepada saya. Fala ahada yughnika anni, dan tidak satupun yang bisa memberikan kekayaan padamu selain aku, kata Allah. Ini sudah jos-josnya Allah mengatakan dalam hati gitu ya. Manusia jelek-jelek nong gitu loh, masih saja tidak sadar-sadar terhadap pentingnya Allah, pasrah pada Allah. Ya, saya lanjutkan. Annal khaliqu laka biqadri, aku zat yang menjadikan dirimu dengan kekuasaanku. Ini kan hebat. Bahasa ini bahasa yang orang kalau jotos itu kena ya uppercut-nya tes, kena dirahang itu jatuh. Tapi manusia dasar geblek itu jadi nggak sadar-sadar. Ya, Ana khaliqul laka biqadri, saya itu menciptakanmu, saya itu menciptakanmu. Kamu itu ikut saya, kamu itu gelomang-gelame bahasa kasarnya ya. Wa anal basitu laka minni, dan saya itu adalah zat yang menebarkan kenikmatan kepadamu. Kamu dapat nikmat di dunia itu dari siapa? Nah, kira-kira itu kan? Fakama annahu la khaliqu ghairi, mana jelas tidak ada yang mampu menciptakan seperti itu selain saya. Nah, itu Allah ya. Mau cari apa? Kita masih percaya ngugul-ngugulkan manusia. Ini loh, ya. Fakama annahu la khaliqa ghairi. Enggak ada yang bisa menciptakan selain saya. Dunia seisinya, keindahan. Wa kadzalika la razika ghairi. Begitu juga tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali saya. Nah, manusianya mintanya masih manusia. Manusia takutnya pada manusia. Manusia nyembahnya pada manusia. Manusia menjilatnya pada manusia. Ya Allah, ya Rabbi, ini kok nemen-nemen ya menungso ini ya. Ya, ini loh dijelek-jelekan oleh Allah. Akhluqu wa ukhila wa akhluqu wa ukhila ala ghairi. Dia bertanya. Beliau bertanya, ya, aku itu jelas zat yang memberi anugerahmu, ya. Siapa selain saya? Nggak ada. Fa'annal mutafadil, maka dengan demikian akulah yang menyegah tata lakumu, ya. Maka akankah aku menyegah tata lakumu dalam kebagusan? Nah, kalau kamu bagus akan kamu beri, ya, akan saya beri. Wa amna al ibad wa judi khairi, karena itu Anda itu sebaiknya amna'u, yaitu cegahlah Anda wahai para ibad, para hambaku, wujudi khairi, maka sebaiknya kamu itu harus jangan tidak berbuat baik untukku. Kira-kira Allah ya, wujudi khairi, wujud kamu itu harus berbuat baik untukku. Wa ana mun'imu, dan saya ini adalah zat yang memberi nikmat. Ya. Jadi dengan demikian saya tutup di dalam bait terakhir. Ini kata kunci terakhir. Wa qala al-mu'allif hadal kitab fasik ayyuhal abdu wa ana rabbul ibad. Itu tonjokannya apalagi ini? Kalau tadi uppercut, ini apa ya? Pokoknya itulah. Fasik ayyuhal abdu, karena itu percayalah wahai Abdul kepada saya, Anar, saya itu Tuhan. Ya, ini loh. Sampai terakhirnya itu loh. Allah meyakinkan kepada kita, percayalah saya itu Allah Tuhanmu. Wahrud min maradika ilayya, karena itu keluarkan keinginan-keinginanmu, ya, min muradi ilayya, dan kembalikan keinginanmu itu kepada saya. Kamu ndonga saja, kamu ikhtiar aja, nggak usah neko-neko. Saya akan belikan. Uballighuka ainal murad, maka dengan demikian jika kamu seperti itu, aku akan memenuhi semua kehendakmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih belum percaya yang memberi kita itu atasan kita. Yang kita takut dipanggil jam 1 siang, takut jam waktunya sholat kita nggak mau sholat dulu, takut kepada atasannya, takut dipecat.
Ubalika ainal murad. Saya, kata Allah, yang akan memberikan kehendakmu. Kamu mau apa, tak kasih. Karena itu An-Narab fatik, percaya kepada saya. Wadkurs sawabikil lutfi, dan ingatlah terhadap sawabikil lutfi dengan kelemah lembutan saya kepada kamu. Wala tansa haqqal bidad, maka dengan jangan pernah lupa terhadap welas asihku kepadamu yang maha hak. Para salikin itu ya, ini akhir dari kitab Tajul Arus begitu indah. Hari ini kita membahas begitu indah. Ya, moga-moga ini menjadi lecut buat kita. Dunia ya dunia yang kita cari, tapi ojo lali aku, kata Allah. Terus golek ono, tapi jangan lupa ojo nemen-nemen. Ya, kira-kira itu loh. Ini Allah itu kasih sayang kita. Oke, itu terakhir. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan ini. Tadi maaf, ini agak panjang dikit yang kitab ini karena penutup. Tadi ini adalah munajatnya Allah di dalam hatif, ya, di dalam suara tanpa bentuk yang itu masuk di dalam relung hatinya Syekh Tajuddin. Allah berbicara dengan bahasa hatif. Nah, sekarang ganti, namanya munajatul Tajuddin ilallah. Jadi ganti, sekarang munajatnya Syekh Tajuddin kepada Allah. Kalau tadi Allah hatif dengan Tajuddin, sekarang Syekh Tajuddin kepada Allah. Maaf Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita itu jangan hanya berdoa, munajat. Doa itu adalah satu pintu, kita minta. Tapi kalau munajat terjadi dialog, itu namanya adalah musyahadah. Kita tawajuh, kita berhadapan, tatakallam, kita adalah saling menjalin hubungan, saling bicara dengan Allah. Karena itu namanya munajat. Orang seringkali saya Bapak Ibu sekalian dan saya sarankan sebaiknya adalah kita itu tidak dalam posisi yang doa belaka, tapi munajat. Sekarang contoh, ini ada di kitab ini dikasih contoh munajatnya Syekh Tajuddin. Apa? Ya, al-munajatu utawi munajat begini. Ilahi annal fakiru fi hinaya fa kaifa la akuna fakiran fi fakri. Puitis banget kan? Sangat dalam, prosais puitis banget. Ilahi ya Allah, duh Gusti, annal fakir, saya itu sungguh membutuhkan kamu, wihina dalam hal saya punya. Fa kaifa la akuna fakiran fi fakri, bagaimana tidak mungkin saya itu sangat membutuhkanmu ketika saya betul-betul orang yang butuh. Cakep kan? Bahasanya itu luar biasa dalam. Lewang duwe aja butuh lah, apa meneh ndak duwe. Ini manusia loh. Kadang-kala orang duwe sombong. Banyak yang seperti ini. Nah, ini yang punya aja ngelendeh-ngelendeh, ndelosor nek Gusti Allah lah. Kita itu kok enggak. Ini contoh kedua, pertama. Contoh kedua, ilahi annal jahilu fi ilmi fa kaifa la akuna jahulan fi jahli. Ilahi ya Allah, dus Gusti, saya itu bodoh di dalam ilmu. Bagaimana saya tidak mungkin untuk membutuhkanmu sehingga saya itu tidak jahulan fi qalbi, tidak dalam hal kebodohan di dalam bodoh. Bahasanya bagus kan? Nah, ini bahasanya ini Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya aku nawas itu. Ya Allah, saya itu tidak pantas masuk surga ya Allah, tapi saya nggak kuat masuk neraka ya Allah. Ya, kalau nggak saya betul-betul orang zalim, ya otomatis orang tua ditangisi seperti itu kan mesti ikut kan. Pak aku itu izin apa njaluk, tapi rong dino aku itu wis ndak mangan. Ya sudah 1 bulan 2 bulan ndak dikirimi, kuliahku ndak bayar
kos-kosan. Nah, otomatis orang tua kan nangis. Digolekno utangan. Ini kalau menungso, Gusti Allah enggak. Kalau Gusti Allah enggak, cengke. Contoh ketiga. Ilahi minna ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku bikaramik. Ilahi ya Allah, minni apa yang ada dalam diriku itu sungguh sangat jelek. Wa minka yaliku, sedang dirimu adalah semua sumber bikaramik, sumber karamik, kemuliaan. Artinya saya orang yang paling jelek, engkau ya Allah yang maha mulia. Ini kan hebat ya. Bahasanya itu bahasa hebat yang sangat luar biasa. Satu lagi contohnya ya, kalau doa boleh bahasa Indonesia tapi pakai dialog antara kita dengan Allah. Ilahi wasafta nafsaka bilutfi wa rafati fi qabli wujudi dha'fi atam ta'uni minhuma ba'da wujudi dhi'fi. Ya, dia mengatakan begitu. Ilahi ya Allah, wasaftu nafsa litfi, kalau diriku itu adalah baik, ya, warafatu fi qabli, pada engkau itu adalah betul-betul welas asih. Dia ngakui kesalahan tapi memuji Allah. Engkau itu welas asih, warafah, dan engkau itu adalah sangat lembut kepada saya, fi qabli wujudi dha'fi, sebelum saya itu adalah jelek. Sebelum saya jelek, ya. Apa tamtara min habata wujudi dha'fi? Bagaimana tidak saya ini sekarang jelek? Ya Allah, ya kira-kira lebih lembut, lebih welas asihlah kepada saya. Ini ya Bapak Ibu sekalian, ini contoh dari Syekh Tajuddin dalam hal munajat pada Allah. Saya berharap, saya mengajak kita sebaiknya tidak hanya berdoa tapi bermunajat. Ya, bermunajat, dengan cara itu kita bermuajahah, taslim, tata kalam baina kita dengan Allah dalam batin kita. Semoga Allah Ta'ala meridhoi, memberkahi, dan memberikan manfaat, ilmu yang manfaat dalam kitab Tajul Arus. Dan sekarang Tajul Arus sudah khotam, sudah tamat. Ya, dengan demikian kita saatnya pelan-pelan ngulang lagi untuk internalisasi nilai. Semoga Allah meridhoi. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.